Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang struktur dan organisasi tubuh hewan vertebrata dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sadiatul Falbia, SPD MPD. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Umi Sakina dengan NIM 23034114. Saya Anggi Marita Siotang dengan NIM 23034080. Saya Novel Kodri dengan NIM 23034009. Baiklah, pada diskusi kali ini kami membahas dua materi yaitu tentang ciri umum, contoh, dan manfaat hewan vertebrata dan jaringan hewan. Yang pertama yaitu ciri umum, contoh, dan manfaat hewan vertebrata. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudara Kodri. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri umum, contoh, dan manfaat hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces. Pisces adalah vertebrata akuatik permanen yang memiliki insang untuk bernapas. Mereka tidak memiliki tulang belakang yang sebenarnya ikan mungkin ada di air tawar, laut, dan air payau. Alat gerak pada ikan adalah sirip. Ciri umum Pisces adalah bertubuh diselubungi sisi, bernapas dengan insang, dan sebagian besar hidup di air. Contohnya adalah salmon, hiu, ikan mas. Dan manfaatnya adalah sumber protein, pengaturan populasi dalam ekosistem perairan. Yang kedua ada amfibia. Amfibi merupakan salah satu kelas vertebrata atau hewan bertulang belakang. Amfibi dapat bernapas menggunakan paru-paru dan kulit saat sudah dewasa dan menggunakan insang saat masih menjadi beruduh. Ciri memiliki kulit lembab, bertahap perkembangan dari ke dewasa, dan dapat hidup di darat dan air. Contohnya adalah katak, salamander, dan kodok. Manfaat amfibi adalah memiliki peran dalam ekosistem sebagai predator serangga, penyebar biji-bijian, dan indikator kualitas lingkungan. Yang ketiga ada reptilia. Reptilia adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Reptilia adalah tetrapoda atau hewan dengan 4 tunggal dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Ciri umumnya adalah tubuh dilindungi oleh sisik, bertelur dengan cangkang keras, dan biasanya bersifat karnivora. Contohnya ada ular, kura-kura, dan buaya. Manfaatnya adalah berkontribusi dalam berantai makanan sebagai hewan peliharaan dan sumber bahan kulit. Yang keempat ada Aves. Aves adalah hewan dari subfilum vertebrata yang bagian tubuhnya tertutup bulu, tetapi bagian bawah kakinya tertutup sisik. Hewan yang termasuk Aves antara lain burung, ayam, angsa, dan itik. Bagian tubuh Aves terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Ciri umumnya adalah tubuh dilindungi oleh bulu, memiliki sayap untuk terbang, dan berkembang biak dengan telur yang keras. Contohnya adalah elang, burung hantu, atau merpati. Manfaat Aves adalah penting dalam penyerbukan tanaman, pengontrol hama, dan nilai ekonomi dalam peternakan dan pariwisata. Yang kelima adalah ada mamalia. Hewan mamalia adalah hewan menyusui dan berkembang biak dengan cara beranak atau sisipar. Beranak ditandai dengan proses melahirkan, yaitu keluarnya anak bersama plasentanya. Ciri umumnya adalah memberikan susu kepada anaknya, memiliki rambut atau bulu pada tubuh, dan memiliki kelenjar keringat. Contohnya adalah singa dan anjing. Manfaat mamalia adalah beragam, mulai dari peran ekologis sebagai pemakan tumbuhan hingga kontribusi dalam penelitian medis dan kehidupan sehari-hari sebagai hewan peliharaan. Baik, materi kedua adalah jaringan hewan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk serta fungsi sama sehingga membentuk jaringan. Seperti diketahui, hewan merupakan organisme bersel banyak atau multiseluler. Sel-sel yang berkelompok tersebut mempunyai bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh hewan. Jaringan hewan multiseluler dalam kompleks terdiri dari 4 tipe utama, yaitu epitel, ikat, otot, dan saraf. Ingatlah bahwa jaringan adalah sekelompok sel serupa yang menjalankan fungsi terkait.
Jaringan-jaringan ini bergabung membentuk organ seperti kulit atau ginjal yang memiliki fungsi khusus dan khusus di dalam tubuh. Organ disusun menjadi sistem organ untuk menjalankan fungsi. Contohnya adalah sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah, serta sistem pencernaan yang terdiri dari beberapa organ, antara lain lambung, usus, hati, dan pankreas. Sistem organ bersatu untuk menciptakan organisme utuh. Tipe pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel menutupi bagian luar organ dan struktur tubuh dan melapisi lumen organ dalam satu lapisan, berapa lapisan sel. Jenis epitel diklasifikasikan berdasarkan bentuk sel yang ada dan jumlah lapisan sel. Epitel yang tersusun dari satu lapisan disebut epitel sederhana. Jaringan epitel yang tersusun atas banyak lapisan tersebut epitel berlapis. Adapun beberapa jenis jaringan epitel sebagai berikut. Yang pertama ada epitel squamosa. Sel epitel squamosa umumnya berbentuk bulat, datar, dan mempunyai inti kecil yang terletak di tengah. Garis luar sel sedikit tidak beraturan dan sel-sel menyatu membentuk penutup atau lapisan. Ketika sel-sel tersusun dalam satu lapisan atau epitel sederhana, mereka memfasilitasi difusi dalam jaringan seperti area pertukaran gas di paru-paru dan pertukaran nutrisi dan limbah di kapiler darah. Yang kedua ada epitel kuboid. Epitel kuboid berbentuk kubus dengan inti tunggal di tengah. Mereka paling sering ditemukan dalam satu lapisan yang mewakili epitel sederhana. Di jaringan kelenjar di seluruh tubuh, tempat mereka mempersiapkan dan mensekresi bahan kelenjar. Mereka juga ditemukan di dinding tubulus dan di saluran ginjal dan hati. Yang ketiga ada kolom epitel. Sel epitel kolumnar lebih tinggi dari lebarnya, menyerupai tumpukan kolom dalam lapisan epitel, dan paling sering ditemukan dalam susunan satu lapisan. Inti sel epitel kolumnar pada saluran pencernaan tampak berjajar di dasar sel. Sel ini menyerap bahan dari lumen saluran pencernaan dan mempersiapkannya untuk masuk ke dalam tubuh melalui sistem peredaran darah dan limfatik. Yang keempat ada epitel transisi. Sel transisi atau uroepitel hanya muncul di sistem saluran kemih, terutama di kandung kemih dan ureter. Sel-sel ini tersusun dalam lapisan bertingkat, namun mereka memiliki kemampuan untuk tampak bertumpuk satu sama lain dalam kandung kemih yang santai dan kosong. Saat kandung kemih terisi, lapisan epitel terbuka dan mengembang untuk menahan volume urin yang dimasukkan ke dalamnya. Saat kantung kemih terisi, kantung kemih mengembangkan dan lapisannya menjadi lebih tipis. Dengan kata lain, transisi jaringan dari tebal ke tipis saat kandung kemih terisi, lapisan epitel terbuka dan menggembung untuk menahan volume urin yang dimasukkan ke dalamnya. Baik, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Anggi Marito. Yang kedua, jaringan ikat. Jaringan ikat terdiri dari matriks yang terdiri dari sel-sel hidup dan zat mati atau yang disebut juga dengan zat dasar. Zat dasar terbuat dari zat organik atau biasanya protein dan zat anorganik atau biasanya mineral atau udara. Sel utama jaringan ikat adalah fibroblast. Sel ini membuat serat yang ditemukan di hampir semua jaringan ikat. Fibroblast bersifat motil, mampu melakukan mitosis, dan dapat mensintesis jaringan ikat manapun yang diperlukan. Makrofag, limfosit, dan terkadang leukosit dapat ditemukan di beberapa jaringan. Beberapa jaringan memiliki sel khusus yang tidak ditemukan pada jaringan lain. Matriks dalam jaringan ikat memberikan kepadatan pada jaringan. Jika jaringan ikat memiliki konsentrasi sel atau serat yang tinggi, maka kependapatan matriksnya akan berkurang. Adapun beberapa jenis jaringan ikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaringan ikat longgar atau areolar. Jaringan ikat longgar atau disebut juga sebagai jaringan ikat areolar mempunyai sampel seluruh komponen jaringan ikat. Jaringan ikat longgar memiliki beberapa fibroblast. Makrofag juga hadir.
Serat kolagen relatif lebar dan berwarna merah muda terang, sedangkan serat elastis tipis dan warna biru tua hingga hitam. Ruang antara elemen jaringan yang terbentuk diisi dengan matriks. Bahan dalam jaringan ikat memberikan konsistensi dan longgar mirip dengan bola kapas yang telah ditarik terpisah. Jaringan ikat longgar ditemukan di sekitar setiap pembuluh darah dan membantu menjaga pembuluh darah tetap pada tempatnya. Jaringan ini ditemukan di sekitar dan di antara sebagian besar organ tubuh. Singkatnya, jaringan areolar kuat namun fleksibel dan terdiri dari membran. Jaringan ikat longgar memiliki beberapa fibroblas, makrofag juga hadir. Serat kolagen relatif lebih berwarna muda terang, sedangkan serat elastis tipis dan berwarna biru tua hingga hitam. Yang kedua, jaringan ikat serat. Jaringan ikat fibrosa mengandung sejumlah besar serat kolagen dan sedikit sel atau bahan matriks. Serat-seratnya dapat tersusun tidak beraturan atau teratur dengan helaian-helaiannya berjajar sejajar. Jaringan ikat fibrosa yang tersusun telah beraturan terdapat di area tubuh yang mengalami tekanan dari segala arah, seperti dari wis kulit. Jaringan ikat fibrosa biasanya ditampilkan pada gambar, ditemukan di tendon atau yang menghubungkan otot ke tulang, dan ligamen atau yang menghabiskan tulang ke tulang. Yang ketiga, tulang rawan. Tulang rawan adalah jaringan ikat dengan sejumlah besar matriks dan jumlah serat yang bervariasi. Sel-sel yang disebut kondrosit membuat matriks dan serat jaringan. Kondrosit ditemukan di ruang di dalam jaringan yang disebut lakuna. Tulang rawan dengan sedikit kolagen dan serat elastis adalah tulang rawan hialin. Kekosongan disebarkan secara acak ke seluruh jaringan dan matriks tampak seperti susu atau tergores dengan nada histologis rutin. Anda memiliki kerangka tulang rawan seperti hampir seluruh kerangka manusia selama tahap perkembangan tertentu sebelum kelahiran. Sisa tulang rawan ini masih ada di bagian luar di hidung manusia. Yang keempat, jaringan adiposa. Jaringan adiposa atau jaringan lemak dianggap sebagai jaringan ikat meskipun tidak memiliki fibrolas atau matriks nyata dan hanya memiliki sedikit serat. Jaringan adiposa terdiri dari sel-sel yang disebut adiposit yang mengumpulkan dan menyimpan lemak dalam bentuk trigliserida untuk metabolisme energi. Jaringan adiposa juga berfungsi sebagai isolasi untuk membantu menjaga suhu tubuh, memungkinkan hewan menjadi endotermik, dan berfungsi sebagai bantalan terhadap kerusakan organ tubuh. Di bawah mikroskop, sel-sel jaringan adiposa tampak kosong karena ekstraksi lemak selama memproses bahan untuk dilihat. Selanjutnya, jaringan otot. Ada 3 jenis otot pada tubuh hewan. Yang pertama, otot polos, otot rangka, dan jantung. Mereka berbeda berdasarkan ada atau tidaknya lurik atau pita. Jumlah dan lokasi inti, apakah dikontrol secara sukarela atau tidak, dan lokasi dalam tubuh. Yang pertama, otot polos. Otot polos tidak memiliki lurik pada selnya. Ia memiliki inti tunggal yang terletak di tengah penyempitan otot polos yang terjadi di bawah kendali saraf otonom yang tidak disengaja dan sebagai respon terhadap kondisi lokal pada jaringan. Jaringan otot polos juga disebut tidak lurik karena tidak memiliki tampilan seperti otot rangka dan jantung. Dinding pembuluh darah, saluran sistem pencernaan, dan saluran sistem reproduksi sebagai besar terdiri dari otot polos. Yang kedua, otot rangka. Otot rangka mempunyai lurik pada sel-selnya yang disebabkan oleh susunan protein, kontraktil, aktin, dan miosin. Sel otot ini relatif panjang dan memiliki banyak inti di sepanjang tepi sel. Otot rangka berada di bawah kendali sistem saraf, semotik, dan ditemukan pada otot yang menggerakkan tulang. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung baru ditemukan di hati. Seperti otot rangka, selnya mempunyai lurik melintang. Tetapi otot jantung mempunyai inti tunggal yang terletak di tengah. Otot jantung tidak berada di bawah kendali sukarela, tetapi dapat dipengaruhi oleh sistem otonom untuk mempercepat atau memperlambatnya. Fitur tambahan pada sel otot jantung adalah
garis yang memanjang di sepanjang ujung sel saat berpapasan dengan sel jantung berikutnya dalam baris tersebut. Garis ini disebut cakram interaksi atau garis ini membantu mengalirkan impuls listrik secara efisien dari salah satu sel ke sel berikutnya dan menjaga hubungan kuat antara sel-sel jantung yang berdekatan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya yaitu jaringan saraf. Jaringan saraf terbuat dari sel-sel yang ditujukan untuk menerima dan mengirimkan impuls listrik dari area tertentu di tubuh dan mengirimkannya ke lokasi tertentu di tubuh. Sel utama sistem saraf adalah neuron. Struktur besar dengan inti pusat adalah badan sel neuron. Proyeksi dari badan sel berupa dendrit yang khusus menerima masukan atau akson tunggal yang khusus mengirim impuls. Beberapa sel glial juga ditampilkan. Astrosit mengatur lingkungan kimia sel saraf dan oligodendrosit melindungi akson sehingga impuls listrik saraf ditransfer lebih efisien. Sel glial lain yang tidak ditampilkan mendukung kebutuhan nutrisi dan limbah neuron. Beberapa sel glial bersifat fagositik dan menghilangkan sisa-sisa atau sel-sel rusak dari jaringan. Saraf terdiri dari neuron dan sel glial. Baiklah, kesimpulan dari materi kami pada hari ini yaitu hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang atau tulang punggung. Mereka terdiri dari 5 kelas utama yaitu Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Dan bahan penyusun dasar hewan kompleks adalah 4 jaringan primar. Ini digabungkan untuk membentuk organ yang memiliki fungsi khusus dan spesifik di dalam tubuh, seperti kulit atau ginjal. Organ-organ diorganisasikan bersama untuk menjalankan fungsi-fungsi umum dalam bentuk sistem. 4 jaringan utama adalah epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sekian presentasi kami pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.